Selamat pagi Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Willem Esau Talakua, yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Sangkakala Bumiarjo, Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Pada pagi ini pembacaan kita terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah di dalamnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu Engkau menyertai kami sepanjang malam, dan Engkau jugalah yang telah membangunkan kami di pagi hari ini, untuk boleh menikmati sukacita, nafas hidup di hari yang baru ini, dan tentunya dengan anugerah yang baru juga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Allah, yang akan menjadi pedoman di dalam langkah hidup kami. Untuknya kami mohon Roh Kudus membimbing dan memimpin kami, sehingga dalam segala keterbatasan melalui bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat mengerti dan menghayati firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu Bapa, Saudara kekasih Kristus, saya akan membacakan bagian yang menjadi renungan kita. Yosua pasal 1 ayat 18 menyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalimu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita senantiasa selalu dibimbing oleh Tuhan melalui sabdanya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kisah yang menarik yang saya peroleh dari tuturan rekan pendeta ketika ia berbagi pengalaman pada saat hendak memasuki pos Pelkes. Saat itu menurut ceritanya, ketika beberapa waktu sebelum ia pergi menjalankan tugas di pos Pelkes tempat ia ditugaskan, lalu koordinator pos Pelkes itu menghubungi dia dan menanyakan hal yang menurut dia aneh. Apakah pertanyaan itu? Koordinator itu bertanya, Pak Pendeta, ukuran tinggi badannya berapa? Tentu ini pertanyaan yang membingungkan. Namun pendeta tersebut menyampaikan dengan penuh kasih, Pak, ukuran tinggi badan saya sekian. Dan koordinator pos Pelkes itu menjawabnya, pas Pak Pendeta. Tersentak, membuat pendeta itu semakin bingung dengan respon terhadap jawabannya. Ternyata ketika ia sampai dan harus menuju pos Pelkes itu, medan pelayanan dan rintangan yang ia hadapi luar biasa. Apanya yang luar biasa? Ternyata ada beberapa jalan yang ketika akan dilintasi, jalan tersebut ada banyak lubang-lubang besar dan dalam. Dan untuk melintasi jalan tersebut, caranya adalah masuk pada lubang itu bersama dengan orang yang bersama dengannya, lalu kemudian menenteng motor yang mereka gunakan. Jujur ketika saya mendengar cerita itu, saya sendiri tidak habis pikir, itu bagaimana ya caranya? Dan bukan itu saja, karena saat itu saya berada sebagai vikaris tahun yang kedua dan akan memasuki penugasan di pos Pelkes, maka ketika saya mendengar kisah itu, maka saya bisa dikatakan menjadi galau.
kira-kira apakah nanti situasi yang saya hadapi atau medan pelayanan yang saya hadapi mungkin lebih dari itu. Secara psikologis, saya gelisah, ragu, dan tercampur aduk tidak karuan. Tapi akhirnya satu hal yang membuat saya melangkah. Walaupun saat itu saya belum tahu akan ditugaskan di pos Polkes mana dan seperti apa tantangannya. Namun saya berusaha untuk merenung-renungkan dalam perenungan saya bahwa ketika saya ada dalam ketetapan Tuhan untuk menjadi pelayan firman dan sakramen GPIB, maka ladang milik Tuhan yang akan saya kerjakan tentu tidak akan saya kerjakan secara sendiri. Karena saya akan mengerjakan itu dalam campur tangan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, dengan refleksi iman itu, saya berangsur-angsur menjadi optimis, memasuki tahapan yang berikut kala itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bukan hal yang mudah ketika kita harus memasuki suatu kondisi dan situasi yang baru yang ada di depan kita. Sebagai manusia, tentu ada rasa bimbang, ragu, dan khawatir ketika kita harus memasuki kenyataan yang baru itu. Ternyata kebimbangan dan kegelisahan itu dapat juga dialami oleh orang yang bukan saja belum pernah memasuki wilayah yang akan ia masuki, tetapi kebimbangan dan kegelisahan juga bisa dialami oleh orang yang sudah pernah memasuki wilayah itu dan dia akan kembali memasukinya. Nah, saudara yang terkasih, pembacaan kita menceritakan kisah kepemimpinan ketika Musa berakhir dan diteruskan oleh Yosua untuk memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Yosua adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim. Nama Yosua atau Yehoshua memiliki pengertian Tuhan adalah keselamatan. Dalam perjalanannya, Yosua adalah abdi Musa. Sebagai abdi dalam kebersamaan dengan Musa, tentu ada banyak pengalaman yang ia peroleh dari Musa. Ia pun pernah ditugaskan Musa untuk berperang melawan orang Amalek dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Di sisi lain, dalam Bilangan 13, Yosua juga termasuk salah satu pengintai dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai Kanaan. Dari laporan pengintaian, Yosua bersama dengan Kaleb justru yang turut memotivasi dalam keyakinan iman agar Israel memasuki tanah Kanaan. Namun pertanyaannya, mengapa dalam pembacaan kita ternyata ada 4 kali pada ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan 18 Allah mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaannya kemudian, apakah pengalaman bersama dengan Musa adalah pengalaman yang kosong? Apakah pengalaman memimpin perang melawan Amalek tidak berdampak apapun bagi keyakinan imannya? Apakah pengalaman mengintai untuk mendapatkan informasi tentang penduduk Kanaan, menyimak sendiri seperti apa penduduk itu, dan pernyataannya bersama dengan Kaleb memotivasi Israel bahwa mereka harus masuk ke Kanaan dengan keyakinan iman, lalu lenyap begitu saja darinya? Ternyata pada titik ini kita dapat melihat bahwa manusia itu lemah dan rapuh. Kendati pun berbagai pengalaman bersama dengan Allah mengisi perjalanan kehidupan Yosua, tetapi pada titik tertentu ia pun mengalami kebimbangan dan kecemasan. Allah sangat mengetahui apa yang dialami oleh Yosua. Hal itulah yang membuat Allah yang menetapkannya dan menugaskannya sebanyak 4 kali dalam pembacaan kita. Allah menguatkan, meneguhkan hati Yosua dengan tujuan agar Yosua percaya penuh pada janji Tuhan Allah
sehingga ia tidak kecut dan tawar hati. Tuhan hendak mengingatkan Yosua bahwa Tuhanlah yang menetapkannya, maka Tuhan jugalah yang akan menyertainya. Tuhan sangat mengerti keberadaan Yosua dengan segala keterbatasannya, sehingga pada ayat ke-6 Tuhan berkenan menguatkan janjinya dengan bersumpah agar Yosua lebih kuat lagi. Ibu bapak yang terkasih, kendati pun ada segudang pengalaman iman bersama Allah yang harusnya membuat kita semakin kuat, ternyata pada titik tertentu ketika kita mengalami keadaan yang berat, bisa saja membuat kita menjadi lemah, sehingga kita lupa. Artinya, kita hendak disadarkan bahwa pengalaman iman bersama dengan Allah menjadi kekuatan buat kita ketika kita memiliki kepercayaan penuh terhadap janji-janji Tuhan. Tanpa keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka pengalaman kita hanya menjadi sejarah tanpa makna. Akan tetapi, ketika didasari dengan keyakinan penuh kepada Allah, maka pengalaman masa lalu menjadi bermakna dan perjalanan ke depan akan dijalani dengan penuh harapan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini hendak menguatkan kita di tengah-tengah berbagai situasi, termasuk situasi yang sulit yang kita hadapi. Kendati pun demikian, tetapi kita boleh dikuatkan bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan dan janji pemeliharaannya, maka hal itu akan menolong kita menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang kita hadapi, dan hal itu juga akan menolong kita mengalami penyertaan Tuhan, termasuk sesuatu yang mungkin baru yang akan kita jalani. Sebut saja dengan tatanan baru yang harus kita jalani saat ini. Percayalah, kita berjalan dalam tatanan baru ini bersama Tuhan yang memampukan dan menyertai kita. Selamat beraktivitas, selamat menikmati penyertaan Tuhan sepanjang waktu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ingin supaya kami sungguh-sungguh berpegang dan menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sepanjang aktivitas kami di hari ini. Apapun yang hendak kami lakukan, kami percaya bahwa kami berjalan dalam campur tangan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kami berdoa dan bersyukur menyambut pagi hari ini. Amin.